Channel belajar coding, channelnya mengcoding asik dan menarik ya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Nadim. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu CSS dasar. Apa itu tentang CSS, bagaimana cara membuat CSS. Nah, sebelum kita berlanjut untuk materi berikutnya, pertama saya akan menjelaskan tentang materi CSS introduction terlebih dahulu. Langsung saja kita lihat video berikut. Nah, di dalam CSS ini, kegunaan fungsi dari CSS adalah sebagai bahasa style markup dari HTML. Nah, kita sebelumnya belajar tentang HTML ya, bahwa HTML itu sebuah konten pembuat struktur web saja. Namun, bagaimana kita membuat suatu web yang menarik, kita bisa membuat dengan CSS. Nah, kita lihat bahwa pengertian dari CSS adalah cascading style sheet. Ya, berarti di sini terlihat bahwa CSS itu bukan bahasa pemrograman ya, dia cuma hanya bahasa markup yang elemennya bergabung dengan bahasa markup itu sendiri seperti HTML. Jadi fungsinya itu memisahkan dari konten, dari tampilan visualnya di situs. Kita bisa membuat tampilan di web itu semakin menarik yaitu dengan bantuan CSS. Nah, dari CSS ini banyak sekali sintak-sintak yang perlu kita perhatikan. Namun kita hanya perlu memperhatikan bagaimana cara untuk istilahnya pola dari pembuatan CSS atau penggunaan dari CSS tersebut. Nah, dalam CSS sendiri kita bisa membuat CSS dalam satu file atau bisa membuatnya di file yang berbeda, yaitu namanya CSS style. Nah, di CSS style sendiri ada yang internal dan eksternal serta inline. Nah, internal sendiri bisa di load kali setiap web di refresh atau bisa kita bikin dalam suatu template sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa set CSS internal di load setiap kali website di refresh dan kekurangannya adalah waktu loading yang semakin lama. Jadi kalau kita membuat suatu CSS internal, biasanya itu membuat suatu website itu refresh webnya itu sedikit lebih lama. Nah, CSS sendiri ini di balik kekurangannya, CSS internal itu memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah kemudahan dalam setting template untuk tinjau preview. Karena CSS hanya dalam satu halaman. Jadi dia hanya menggabungkan di satu halaman. Sedangkan CSS eksternal atau merupakan CSS yang paling mudah dan tidak menyulitkan. Biasanya orang-orang membuat suatu file CSS. Ya, di file CSS ini biasanya ada suatu kumpulan sintak yang digunakan untuk membuat desain web dari HTML. Nah, dari CSS eksternal sendiri ini lebih mudah karena CSS ini kita tidak perlu melihat dari banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di suatu HTML misalnya. Nah, sedangkan untuk CSS style terakhir atau inline menggunakan elemen spesifik yang memuat tag. Nah, ini biasanya digabung juga ya, seperti internal. Biasanya kita memanggil suatu fungsi yang namanya CSS style. Nah, penjelasan dari video singkat ini cukup sekian. Terima kasih. Nanti kita akan mencoba pembuatan CSS secara langsung